Ada satu hal yang tidak bisa saya lupakan, Guru. Ketika saya masih di Amerika, saya nggak tahu tidur antara tidur dan tidak tidur. Istrinya Guru, Ibu Aminah datang subuh-subuh. Nasaruddin, Andrimu tuh Jampangi kasih. Saya langsung telepon Guru tadi di Makassar pada saya dimulai wa inna ilaihi raji'un. Ya. Pertama-tama saya mohon maaf kepada seluruh sahabat semua, wabil khusus kepada keluarga. Malam itu saya mengusahakan tiket ada, tetapi harus melampirkan berkas-berkas karena kita pegawai negeri. Sementara kantor tertutup kan hari Sabtu ya. Jadi besok paginya baru kami koordinasi, itu sudah nggak ada tiket lagi. Jadi saya mohon maaf tidak bisa ikut pada pemakaman Guru. Tapi yang jelas ini suatu hal yang sangat luar biasa ya, karena selesai ditempa bulan suci Ramadan, bersih suci ya. Saya masih ingat bulan Ramadan itu saya kontak-kontakan dengan beliau. Dia nelpon saya nggak tahu, saya pikir ada keperluan beliau. Enggak, minta sedikit kata seruntuk. Iya, aduh saya sangat terharu waktu itu. Ternyata itu telepon terakhirnya beliau ke saya. Sering nelpon. Kalau ada hal-hal sekecil apapun, kadang-kadang juga kalau dia lihat saya di TV ada kesalahan, salah itu. Jadi saya merasakan betul-betul ada orang yang merasa seperti pengganti orang tua lah. Memang betul-betul, tapi sebaliknya juga saya membanggakan beliau betul-betul di Jakarta. Bahkan masuk salah satu kiai yang paling disegani oleh Pak SBY ya. Di dalam bukunya itu ada 2 bukunya Pak SBY diabadikan di situ, namanya Kiai Sanusi Baco. Bahkan dalam statement-statement di beberapa tempat itu ada guru saya Kiai Sanusi Baco di Makassar. Itu beberapa kali pertemuan di zamannya Pak SBY. Pak Gupta itu dipanggil ke Jakarta ya, mewakili tokoh masyarakat, dan di Istiqlal berapa kali kita tampilkan Gupta. Banyaklah. Alhamdulillah. Begitu Gupta meninggal, yang kaget itu adalah seluruh pengurus besar Nahdlatul Ulama, kemudian juga pengurus MUI pusat. Kami menyampaikan di mana-mana di forum-forum resmi di Jakarta ini, karena kami musim Zooming, sekarang musim halal bihalal. Sebelum saya memulai acara, kita bacakan surah Al-Fatihah kepada ulama besar Indonesia, ada Kiai Haji Sanusi Baco LC. Dan kesan-kesan yang paling mendalam, saya nggak tahu seperti apa kesan saya, pokoknya keseluruhan perjalanan hidup saya itu saya sangat dipengaruhi oleh beliau. Ya, mulai dari ya di Fakultas Syariah ada tadi Pak Hashim Aditi, itu guru saya, Masya Allah. Jadi tinggal Pak Hashim yang sekarang senior kita yang masih hidup ini, saya mohon betul kesehatannya dipelihara Pak Hashim. Kemudian juga ada satu hal yang tidak bisa saya lupakan, Guru. Ketika saya masih di Amerika, saya nggak tahu tidur antara tidur dan tidak tidur. Istrinya Guru, Ibu Aminah datang subuh-subuh. Nasaruddin, Andrimu tuh Jampangi kasih. Wih, saya bilang kenapa ini ada begini? Saya langsung telepon Guru tadi di Makassar pada waktu itu saya di Washington. Ini saya barusan dapat didatangi ibu. Agak nasem. Natame kau ke kamar aku. Kaya Jampangi anak Andrimu tuh Jampangi maka iya. Aku telepon Guru, saya bilang saat ini ada barusan ibu datang. Oh iya. Biasa dia ceritakan ke teman-teman, Pak Nasaruddin itu pernah datangi ibu itu.
Nah jadi saya bilang, wah ini siapa ini yang saya harus perhatikan ini. Saya bilang, siapa ini Ustaz? Antrimu itu jangan panggil nah. Kata iya, kami guru tuh. Nah jadi saya teringat kemarin itu. Waduh, jangan-jangan apa ini? Jadi saya sangat terharu ya. Mimpi itu, memang dulu waktu mulai di Al Ghazali saya diminta sebagai sekretaris rektor, kemudian juga membantu dekan 2 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian, ya. Kemudian juga di PBN dan lain banyak sekali. Saya nggak bisa ceritakan historik saya dengan guru. Saya kira saya sama dengan yang lain. Kita ini adalah anak-anak yang merasa dibesarkan oleh guru. Dan insya Allah saya akan berusaha nanti malam ke-7, kalau saya berusaha meng-cancel acara saya di Jakarta ini, insya Allah kami akan juga bergabung dengan teman-teman di Makassar. Ya. Dan satu poin yang saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semuanya ya, mohon siapa kira-kira yang akan menggantikan posisi guru Taib. Kita harus punya orang yang kira-kira siapa yang bisa mengcover ketiadaan guru Taib. Mungkin tidak bisa persis sama, tetapi kita perlu sepakat siapa kira-kira yang kita akan tokohkan, karena 2 jabatan ini yang ditinggalkan beliau sebagai ketua umum MUI dan juga sebagai PWNU. Nah, mungkin kita perlu mencari orang bukan saja dari segi ketokohan tapi juga keilmuan, atau bukan saja keilmuannya tapi juga sekaligus sebagai kepiawaiannya itu. Nah, saya kok belum mendapatkan masukan. Nah, insya Allah nanti kami akan kembali ke Makassar. Saya barusan bicara dengan teman-teman di Jakarta, termasuk Pak Erwin Aksa. Insya Allah kami bikin acara nanti tanggal hari Minggu, mendahului undangan teman-teman hari Minggu di area Duta. Mungkin nanti kami akan launching juga, buka cabang penuh di Makassar. Ya, nanti mungkin setiap bulan kita akan adakan acara-acara diskusi kayak Parmadina dulu ya, seperti di Jakarta sekarang. Dan jalannya bisa virtual, bisa online, bisa offline. Insya Allah nanti setiap bulan kita ke Makassar dan menggalang komunitas kita yang ada di Unhas, yang ada di UIN dan lain-lain. Nah, seperti yang sekarang sedang kita lakukan di Jakarta ini. Terakhir dari saya ya, mohon maaf lahir batin kepada para senior di sini yang mungkin hadir juga, kemudian juga para sahabat-sahabat semuanya. Kita kehilangan, dan saya mohon supaya kita semuanya setiap habis sholat 5 waktu ya, buktikan bahwa kita ini adalah anak-anak intelektual spiritual beliau. Kita kirimkan surah Al-Fatihah sampai nanti hari ke-7 ya. Itu kontribusi kita yang sangat bagus untuk mengantarkan kepergian guru. Kematian tidak boleh menjadi penghalang bersilaturahim dengan orang yang paling kita cintai. Karena orang tua kita itu adalah beliau, bapak biologis kita mungkin lain, tapi bapak intelektual spiritual kita adalah Pak Kiai Sanusi Baco. Ya, kepada anak-anak yang ditinggal, insya Allah kami masih ada. Insya Allah kami akan ikut apa yang dipesankan oleh almarhumah Ibunda Aminah, Haji Aminah ya. Perhatikan ya antrimu tuh nak ya. Iya, insya Allah. Saya tanya ke guru, apa maksudnya itu? Jadi jangan-jangan maksudnya itu seperti apa yang disampaikan Pak Guru itu. Ada hal-hal yang dibicarakan yang mungkin tidak bagus saya sampaikan di sini pada teleponan itu. Jadi saya merasa kok kenapa guru nelpon seperti ini. Frekuensi nelpon saya tuh agak lebih sering akhir-akhir ini. Ya, biasanya kan nanti ada perlu nelpon. Ini nggak ada keperluan, nggak ada sesuatu sangat urgent, tapi nelpon. Karena itu kepergian beliau. Saya tadinya nggak percaya kan, beberapa kali viral itu di Jakarta itu, Guru tuh meninggal. Saya telepon,
kamu Pak tuh Nasr, kamu. Jadi saya kalau saya nggak salah itu sudah 3 kali diisukan guru itu meninggal. Nah, jadi saya kemarin antara percaya dan tidak ya, barusan saya telepon, nggak ada masalah, kota nama kayak saya maki, iya. Nah, kok kenapa tiba-tiba meninggal? Jadi saya konfirmasi, ya teman-teman, biasa kalau ada apa-apa itu saya telepon Adinda Taufik, katanya tapi nggak diangkat.